Oke, halo, selamat malam semuanya. Senang bisa berkumpul pada malam hari ini pada acara roadshow Jabar Makin Cakap Digital relawan TIK Karawang. Oke, pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih seputar literasi digital tentunya. Oke, sebelumnya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Resti. Pada malam hari ini saya akan memandu ngobrol santai kita pada malam hari ini yang tentunya saya nggak sendirian nih. Ada 3 narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Kak Aca yang akan membahas mengenai etis bermedia digital. Kemudian yang kedua ada Kak Hari yang akan membahas seputar kecakapan digital. Dan yang terakhir ada Kak Arum yang akan membahas tentang keamanan digital. Oke. Langsung aja nih kita mulai ya ke narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Aca. Halo, apa kabar Kak Aca? Halo, Resti. Baik-baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Baik. Oke, langsung aja kita mulai. Langsung aja diserahkan kepada Kak Aca. Saya izin share screen ya. Oke, silahkan deh. Udah muncul belum? Sudah terlihat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua di sini masih semangat walaupun malam-malam untuk menerima literasi digital nih. Pada kesempatan ini saya mau sharing terkait menjadi penjual dan pembeli daring yang bijak. Materi ini terkait dengan pilar literasi digital yaitu etis bermedia digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Aprianti dari Relawan TIK Indonesia Cabang Karawang. Saya menjabat sebagai Sekretaris Cabang RT Karawang. Nah, untuk teman-teman di sini yang mau berkenalan dengan saya lebih jauh, bisa ke media sosial saya yang tercantum pada layar. Sesuai tema kali ini, kenapa sih kita itu harus etis? Dengan perubahan zaman yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain yang dari segala penjuru daerah, kota, provinsi, negara, yang jelas bahwa kita memiliki perbedaan kultur dengan mereka. Berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai budaya menjadi tantangan kita untuk tetap etis dengan perbedaan tersebut. Maka dari itu, baik berinteraksi ataupun berkolaborasi di dunia digital, kita tetap memerlukan apa itu yang namanya etika digital. Nah, beberapa kompetensi digital terkait netiquette atau etika digital yang perlu kita ketahui dan kuasai diantaranya itu memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi terkait informasi dengan aman dan nyaman di platform digital sesuai netiquette. Nah, kita juga di sini harus dengan sadar, bertanggung jawab, jujur, dan bajik dalam berinteraksi di dunia digital. Karena dengan begitu kita sebagai warganet akan sama-sama merasa nyaman berinteraksi di dunia digital. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman di sini untuk menjadi jual dan pembeli daring yang bijak. Dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ada ini, kita bisa berjualan dan membeli secara online hanya menggunakan smartphone. Ya, sejak pandemi 2 tahun lalu, pelaku bisnis digital mengalami peningkatan baik dalam transaksi makanan ataupun kebutuhan rumah tangga. Bahkan 72 responden menyatakan akan tetap melakukan transaksi daring pasca pandemi selesai gitu. Tapi ada aja gitu pelaku yang memanfaatkan hal ini untuk melakukan kecurangan. Kayak misalnya barang yang nggak sesuai, transfer bodong, bahkan ada yang barangnya nggak sampai gitu ke pembeli. Nah, modus lainnya adalah rekayasa sosial, akun palsu, menjual barang di bawah harga normal, promosi-promosi yang tidak masuk akal, hingga melakukan pemblokiran di kolom komentar untuk menutupi jejak keluhan orang-orang yang telah tertipu atas transaksi dari
atas transaksi dari pembelian di di internet gitu, di e-commerce. Nah, apa saja sih keunggulan berjualan dan beli dan belanja online gitu? Dari sisi berjualan, keunggulannya pertama, biaya operasional lebih efektif dan efisien. Yang kedua, tokonya dapat beroperasi setiap waktu. Nah, ini bisa si penjual bisa buka 24 jam tanpa perlu tutup gitu, dan pesanan itu bisa datang mau tengah malam, mau subuh gitu, mau siang-siang, mau pagi, itu tokonya bisa nggak tutup gitu, bisa buka 24 jam. Lalu potensi pasarnya bisa hingga ke mancanegara. Lalu katalog produknya terupdate. Nah, yang kelima, tidak memerlukan toko fisik karena kita jualan di e-commerce. Yang keenam, modal awalnya lebih kecil. Yang ketujuh, mudah mengenali kompetitor. Lalu keunggulan di sisi berbelanja, yang pertama, biaya belanja lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dapat belanja kapan saja, belanja kapan saja dan bahkan bisa di mana aja kita belanja. Mau tengah malam kita belanja itu bisa. Hanya dengan bermodalkan smartphone gitu, kita bisa belanja tengah malam, subuh-subuh gitu, atau siang-siang gitu. Bahkan bisa di mana aja gitu, mau di rumah, mau di kantor gitu, kita bisa belanja hanya lewat smartphone. Yang ketiga, pilihan toko bisa sampai ke internasional. Yang keenam, katalog produknya terupdate. Yang kelima, tidak perlu datang ke toko fisik, kita hanya berbelanja lewat smartphone. Yang keenam, bisa membandingkan dan mendapatkan harga yang lebih murah. Yang ketujuh, biaya banyak produk sehingga dapat dibandingkan. Jadi misalnya kita mau beli tas gitu. Kita bisa membandingkan tas satu dari toko satu dengan toko yang lainnya, atau produk tas yang satu dengan model tas yang lainnya hanya di smartphone. Lalu sebelum kita berjualan atau berbelanja di e-commerce atau di dunia digital, kita harus tahu dulu nih etikanya ada apa aja. Yang pertama, daftarkan diri baik penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan platform belanja daring yang diinginkan. Yang kedua, kenali dengan baik seluruh fitur yang tersedia, baik kebijakan penjualannya, detail produk, keamanan akun, proses pembayaran dan pengembalian produk yang dijualnya seperti apa, dan pengiriman produknya. Lalu yang ketiga, pastikan perangkat digital yang digunakan untuk transaksi daring sudah aman. Yang keempat, baik penjual maupun pembeli sebaiknya memberikan dan dapat mengakses layanan bantuan yang disediakan oleh e-commerce. Nah, juga nih etika untuk penjual. Yang pertama, jadilah penjual barang atau jasa yang tidak melanggar hukum. Yang kedua, jelaskan pada spesifikasi dengan jelas dan jujur. Yang ketiga, jujur mendeskripsikan informasi mengenai produk yang dijual, baik tulisan ataupun gambar atau foto produknya. Yang keempat, informasi mengenai harga produk yang akan dijual sesuai dengan aslinya. Yang kelima, selalu berusaha membalas calon pembeli yang bertanya atau memberi komentar dengan tetap sopan, tidak menyinggung. Yang keenam, melakukan unggahan dengan kata-kata sopan dan tidak mengandung sara. Lalu selanjutnya, bila memberikan promosi, diberitahu dengan jelas dan masuk akal kenapa dikasih harga segitu, kenapa ada diskon segitu. Yang kedelapan, tidak memaksa pembeli untuk memberikan umpan balik yang baik. Jadi biasanya kan ada toko yang kalau misalnya barangnya udah sampai, dia ngechat ke kita bahwa jangan lupa ngirimin stiker bintang 5 gitu, minta bintang 5-nya saat produknya dikirim. Nah, jangan sampai kayak gitu. Yang kesembilan, selalu memberikan layanan purna jual. Jadi misalnya saat barangnya sudah sampai kepada pembeli, misalnya barang elektronik, si pembelinya nggak tahu nih nyalain barang tersebut itu gimana. Misalnya si pembelinya kayak ke penjualnya, ini lainnya gimana ya, bisa tolong dibantu atau enggak. Nah, kita sebagai penjual harus tetap berikan layanan purna jual dengan cara membalas chat yang diajukan oleh pembeli.
Atau kalau misalnya barang yang sampai itu ada kecacatan, misalnya si pembeli beli baju, ternyata ada yang robek sedikit gitu, ada cacat. Terus si pembelinya komplain lewat chat kepada penjual. Dengan etika penjual yang baik itu bisa memberikan layanan purna jual, kayak memberikan layanan barang cacat tersebut bisa di retur gitu, dikirimkan barang yang baru lagi. Nah, lalu yang ke-10, bila menjadi reseller, sertakan dalam keterangan. Dan, buat aku pribadi, kalau misalnya aku beli skincare atau kosmetik gitu dari toko yang bukan officialnya gitu, karena perbedaan dari ongkir yang lebih murah gitu, bahkan bisa dapat cashback gitu. Tapi kalau misalnya tokonya nggak dikasih tahu kalau dia reseller gitu, kadang aku sendiri nggak merasa khawatir gitu, apakah ini betulan reseller gitu, maksudnya produknya dari pusatnya, atau jangan-jangan ternyata produknya malah produk KW gitu, duplikat, yang kalau misalnya beneran duplikat atau KW gitu, bisa-bisa skincare atau make up yang aku beli ini bisa bikin alergi, bikin melepuh, atau hal-hal yang merugikan lainnya gitu kan. Jadi sebagai etika penjual salah satunya juga menyertakan reseller pada produknya. Jadi kalau misalnya betulan barangnya si penjual itu menjadi reseller dari barang tersebut. Lalu yang ke-11, bila akan terjadi keterlambatan pengiriman, sebaiknya menginformasikan kepada pembeli. Yang terakhir, bila barang yang sudah dibayarkan tidak ada, maka sebaiknya menginfokan kepada pembeli dengan mengembalikan dana yang kita terima. Nah, pembeli yang bijak adalah dengan memverifikasi penjual dengan cara yang pertama, melihat keprofesionalan lapak dan profil penjual. Kita harus kepo dulu nih sebelum belanja online. Dengan kepo, maka akan lebih banyak keuntungan yang kita dapatkan dari berbelanja online. Yang kedua, membaca respon dan tanggapan di barang yang akan kita beli atau kita konsumsi. Apakah tanggapan dari pembeli-pembeli sebelumnya lebih banyak berkomentar, merekomendasikan produk tersebut, atau malah lebih banyak keluhan gitu dari pembeli sebelumnya. Yang ketiga, melihat latar belakang dari riwayat penjualan. Nah, ini kita bisa lihat dari profil penjualnya, itu penilaian dari keseluruhan barang yang telah dia jual, biasanya berupa bintang history lainnya. Apakah bintang 5-nya lebih banyak, atau jangan-jangan ternyata bintang 1-nya yang lebih banyak. Nah, yang keempat, mempelajari variasi cara bertransaksi dan pembayaran. Ini poin 4, ini membandingkan e-commerce satu dengan e-commerce lainnya. Bagaimana cara bertransaksinya, bagaimana cara pembayarannya, mana yang lebih worth it untuk kita berbelanja di situ. Nah, yang kelima, membaca testimoni dan komentar pelanggan sebelumnya. Kayak aku udah jelasin sebelumnya, apakah lebih banyak keluhan gitu dari pembeli sebelumnya, atau lebih banyak komentar rekomendasi dari pembeli sebelumnya. Yang keenam, mengecek status apakah keanggotaan sudah diverifikasi atau belum. Biasanya aku sendiri lebih merekomendasikan untuk berbelanja di toko-toko online yang status Star, Pro, apalagi official gitu. Dengan verifikasi tersebut gitu, itu pasti udah ngejamin banget bahwa toko itu bisa dipercaya dan nggak bikin kita kecewa sebagai calon pembeli. Yang ketujuh, melihat apakah ada dukungan dan rekomendasi dari ini bisa kita lihat dari komentar-komentarnya. Yang kedelapan, apa untuk akal? Jangan-jangan kalau misalnya ada barang yang ternyata harganya emang mahal banget, terus ada satu toko dia yang jualnya murah banget, itu bisa jadi penipuan. Atau ada yang barangnya murah gitu, terus dia harganya mahal banget. Nah, bisa juga itu jualannya bohongan gitu. Yang ke-9,
tidak masuk dalam blacklist. Ini kalau di Tokopedia atau di Shopee, akun-akun toko yang di blacklist biasanya nggak muncul. Jadi kita sebagai pembeli akan sedikit merasa lebih nyaman karena toko-toko yang di blacklist tadi itu tidak akan direkomendasikan oleh Shopee ataupun Tokopedia. Yang ke-10, lakukan survei harga pembanding dengan penjual yang lain. Aku sendiri kalau mau belanja itu ngebandingin dulu harga dari produk yang sama dari toko A, toko B, toko C, mana yang lebih banyak keuntungan yang bisa aku dapetin, baik dari ongkos kirimnya, cashback-nya, apalagi diskonnya gitu. Dari 3 poin ini aku bandingin mana yang lebih worth it untuk aku beli gitu. Yang ke-11, dapat mengajukan pengelola platform belanja daring jika ada informasi yang tidak sesuai atau meragukan. Yang ke-12, baca informasi mengenai produk dalam platform belanja dengan teliti dan hati-hati. Yang ke-13, pastikan reputasi pelapak. Apakah bintang satunya lebih banyak atau bintang 5-nya yang lebih banyak? Yang ke-14, bila sudah bersepakat, kirim jumlah uang yang disepakati atau diinformasikan oleh penjual. Yang ke-15, simpan berkas atau bukti transaksinya, bisa di screenshot ataupun di print. Yang ke-16, pastikan selalu gunakan atau mengecek produk yang dikirim melalui fitur untuk melacak. Biasanya di Tokopedia atau di Shopee ini sudah disediakan fitur tracking barang kita tuh udah sampai mana sih, apakah masih di penjual, apakah lagi ada di gudang gitu, lagi transit, jangan lagi dalam perjalanan nih ke rumah kita gitu, barangnya udah dikirim ke rumah kita. Yang ke-17, apabila barang sudah tiba, ada beberapa e-commerce yang membutuhkan konfirmasi. Ini biasanya di Tokopedia atau Shopee. Kalau barang kita udah sampai dan tidak ada keluhan sama sekali, bisa mengklik konfirmasinya bahwa barang tersebut sudah diterima kita. Nah, ini buat teman-teman yang setelah berbelanja ternyata ada barang tidak sesuai, jumlah kuantitinya kurang gitu, atau jangan-jangan sampai cacat gitu, produknya nggak bisa dipakai banget. Ini kita bisa melakukannya dengan cara mengajukan pengembalian. Kalau di Shopee itu bisa klik rincian pesanannya, nanti di paling bawah itu ada tombol ajukan pengembalian. Nah, saat mengajukan pengembalian ini, kita bisa mengajukan pengembalian dengan cara menginput foto produknya, lalu kita mengajukan pengembaliannya mau barang ke barang lagi atau dalam bentuk nanti setelah itu akan diproses oleh Shopee dan oleh penjual. Nah, lalu kalau misalnya nggak ada fitur ajukan pengembalian, kita bisa laporkan ke CS platformnya. Lalu kalau misalnya dua-duanya tidak terwadahi, kita bisa melaporkan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, terakhir, mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Oke. Untuk materi lainnya terkait etis media digital ataupun ingin mengetahui lebih jauh terkait etika jual beli daring, teman-teman bisa mengunduh modul ini secara gratis di literasi digital.id. Baik, terima kasih. Saya akan kepada moderator. Oke, bagus banget ya, menarik banget nih materinya gitu ya. Jadi kan emang teknologi saat ini kan semakin maju ya dan memudahkan kita dalam setiap kegiatan sehari-hari kita nih. Gitu. Tapi tentunya apa ya? Ada banyak hal gitu ya yang bisa kita manfaatkan gitu. Tentunya dalam khususnya gitu ya dalam penjualan maupun kita bisa dalam hal membeli sesuatu gitu ya dengan di rumah pun gitu kita bisa beli barang yang kita pengen gitu. Tapi tentunya dengan etika tentunya dengan memperhatikan gitu etika sebagai seorang penjual maupun pembeli yang bijak seperti itu ya Kak Aca ya. Oke, menarik banget ya materinya. Mungkin nanti kita kembali lagi ya Kak Aca ya. Kita langsung aja ke narasumber kita yang kedua.
ada Kak Hari yang akan membahas mengenai kecakapan digital. Oke, gimana nih kabarnya Kak Hari? Alhamdulillah sehat, Resti. Alhamdulillah. Kita langsung aja ya Kak. Mangga bisa. Oke, dipersilakan kepada Kak Hari. Oke, baik, terima kasih Teh Resti yang sudah memberikan waktunya untuk saya berbagi dan sharing aja gitu sama teman-teman gitu. Mungkin sebelum kita membuka, saya akan memberi pantun gitu ya. Mungkin biar suasananya agak lucon gitu ya. Oke, nanti bisa cakep ataupun boleh kasihkan jempol gitu ya. Malam-malam turun hujan rintik-rintik. Cakep. Hujan turun, badan menjadi menggigil. Apa kabar sahabat RT yang hadir di acara literasi digital? Asik. Oke, baik. Itu pembukaan pantun yang mungkin bisa menciptakan suasana gitu ya. Saya buka gitu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berjumpa lagi di dunia maya ya, di dunia tanpa batas dan luas gitu ya. Saya di sini berbagi informasi ataupun sharing dengan teman-teman. Dan yang pertama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang hadir dalam kesempatan malam ini ya, menyempatkan waktunya untuk bisa kita sama-sama belajar dan berproses. Mungkin tanpa berlama-lama dan memperpanjang waktu, saya akan izin share screen ya. Sudah bisa sharing, Teresti? Ya, silahkan. Oke, saya buka terlebih dahulu. Baik. Oke. Sebelumnya saya cek suara dulu. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Jelas. Ya, terdengar jelas. Oke, baik. Sebelumnya, ini saya buka. Dan pada kesempatan ini saya akan sharing ya, ataupun berbagi mengenai apa yang bisa kita pelajari dalam pertemuan malam ini. Saya mengajukan judul ataupun pembahasan mengenai pemanfaatan aplikasi Canva sebagai alat memproduksi konten dalam konten produk UMKM. Dan ini adalah suatu bentuk kecakapan digital. Nah, perkenalkan, yang saya di depan ini adalah Haryanto. Saya sebagai pengurus di bidang komunikasi publik di Relawan TK Karawang, dan pengalaman saya di bidang literasi digital yaitu menjadi narasumber di literasi digital tahun 2021, dan itu merupakan pengalaman yang pertama gitu ya, menjadi narasumber di tingkat nasional. Dan teman-teman yang ingin mengunjungi ataupun mengetahui histori saya bisa langsung ke Instagram saya yaitu @harharyanto. Baik, pada kesempatan ini tentunya adanya webinar ini tidak terlepas dari apa sih dan kenapa sih kita mempelajari tentang kecakapan digital gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di tahun ini ataupun perkembangan zaman sekarang itu yang memang eranya era internet ya, bahwa di kita dapatkan bahwa survei menurut Biar Sosialisti bahwa di tahun 2002 itu per Februari pengguna internet di Indonesia itu bisa dikatakan meningkat lebih naik ya dibandingkan di tahun sebelumnya. Dan ini kita menduduki peringkat yang keempat, yang mana pengguna internet terbesar di Asia gitu. Dan kita juga diperkuat lagi bahwa di survei Badan Statistika BPS di tahun 2018 bahwa mengungkapkan bahwa ada 3 subindeks, indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi atau TIKA itu ditinjau dari 3 aspek, yaitu aspek akses dan infrastruktur, intensitas penggunaan, dan keahlian kecakapan. Dan dalam poin yang ketiga tadi, keahlian dan kecakapan di khususnya masyarakat kita itu masih tergolong kurang, walaupun pengguna internetnya besar ya, namun untuk keahlian dalam menggunakan aplikasi ataupun kecakapan dalam menggunakan aplikasi masih tergolong kurang gitu.
Dan hadirnya sebagai pilar kecakapan digital sebagai bentuk literasi yang memang nanti bisa menguatkan ataupun memberikan dukungan secara wawasan, pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kecakapan digital di era perkembangan zaman yang pesat ini gitu. Nah, di kecakapan digital itu terdapat empat bidang ya ataupun empat poin, yaitu yang pertama itu landscape digital, kemudian ada mesin pencarian informasi, dan yang ketiga aplikasi percakapan dan media sosial, serta dompet digital, lokal pasar, dan transaksi. Dan tentunya sebagai individu yang kita mengikuti perkembangan zaman, kita harus bisa mengetahui ya. Dan jangan tetap mengetahui saja, namun kita harus bisa memahami, kemudian menggunakan, dan tidak menutup kemungkinan kita pun bisa menghasilkan apa yang kita pelajari tentang kecakapan digital, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, dalam landscape digital, kemudian ada informasi mesin pencarian, aplikasi percakapan dan media sosial, serta aplikasi dompet digital, lokal pasar, dan transaksi digital. Dalam bidang ini tentang landscape digital terdapat 2 poin ya yang memang dirunut sebagai landscape digital. Yang pertama itu pengetahuan dasar penggunaan perangkat keras. Nah, di sini tentunya teman-teman mengetahui dan memahami apa sih fungsi dari perangkat keras yang kita gunakan dalam keseharian kita ya, mengenai laptop, kemudian PC, dan lainnya gitu, yang memang ada perangkat keras yang kita tahu fungsi apa gitu. Dan kemudian perangkat lunak yang digunakan dalam mengakses suatu informasi nih, seperti mengakses suatu berita ataupun video, kita mengetahui perangkat lunaknya ataupun aplikasi-aplikasinya yang bisa mendukung hal tersebut. Yang kedua yaitu pengetahuan dasar pengoperasian perangkat lunak dan aplikasi. Nah, tentunya ini suatu hal yang memang kita sadari ya, bahwa kita harus tahu pengetahuan dasar sistem informasi, bisa ada OS, ada Windows, ada Mac OS, dan lainnya gitu. Dan kemudian ada pengetahuan dasar aplikasi tentang aplikasi. Zoom ini kan termasuk aplikasi, kemudian aplikasi tadi Canva, dan lainnya yang memang kita harus ketahui dan pahami apa sih fungsinya gitu. Kemudian ada pengetahuan dasar internet. Selanjutnya itu mesin pencarian. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada definisi dan jenis mesin pencarian, bahwa mesin pencarian itu memiliki berbagai jenis-jenis mesin pencarian seperti Google, kemudian ada Bing ataupun dan lainnya gitu ya. Yang selanjutnya itu proses kerja mesin pencarian informasi. Tentunya kita mencari informasi di Google itu punya sistemnya tersendiri. Dan ini kita akan bisa mengetahui di ranah poin ini. Selanjutnya itu cara gunakan mesin pencarian informasi dan filter pembatasan informasi. Dalam hal ini tentunya kita sangat diperlukan ya kalau memang teman-teman ingin mencari informasi yang memang hal tertentu saja ataupun informasi-informasi tertentu saja. Nah, ini dari mesin pencarian pun memiliki fitur untuk memfilter pembatasan informasi yang ingin kita dapatkan. Yang selanjutnya yaitu informasi untuk akademik, kata kunci efektif, jangkauan informasi, dan fitur cek fakta. Ini hal yang memang kita harus pahami untuk menggunakan mesin pencarian ya, sebagai alat untuk mendukung dunia digital kita gitu. Selanjutnya itu aplikasi percakapan dan media sosial. Di sini ada perbedaan aplikasi percakapan dan media sosial itu apa, jenis aplikasi percakapan dan media sosial itu apa. Tentunya ya kita tahu gitu ya, kalau media percakapan itu ya memang berfungsi untuk komunikasi ya, lebih kepada komunikasi. Kemudian kalau media sosial ya cara kita bisa berbagi konten dan hal lainnya itu yang memang di media sosial yang bisa dilihat oleh semua orang gitu. Kemudian setelan dasar aplikasi percakapan dan media sosial, di mana ada yang ranah positif, ada yang memang harus dilindungi, dan lainnya gitu. Selanjutnya ada simbol emoji dalam aplikasi percakapan. Dalam hal ini komunikasi secara maya itu berbeda dengan komunikasi secara langsung ya, lisan. Tentunya dengan adanya emoji ini menjadi bumbu ataupun
suasana yang baru dalam dunia percakapan maya gitu ya. Selanjutnya itu lawan kabar bohong melalui aplikasi percakapan dan media sosial. Dan tentunya dalam bijak, kita menyikapi bijak untuk hal-hal ataupun informasi yang tidak jelas sumbernya, kita harus bijak untuk menyikapinya, jangan asal share. Kemudian ada produksi dan distribusi konten. Dalam hal ini tentunya aplikasi yang bisa mendukung dan bisa menghasilkan suatu konten-konten yang baik, kemudian menyebarkan konten-konten yang baik, itu menjadi hal yang kita harus ketahui, pahami, dan harus kita praktekkan gitu ya. Selanjutnya itu ada dompet digital, loka pasar, dan transaksi gitu. Dan tentunya di sini ada 3 poin, ada mengenal aplikasi dompet digital. Kita tahu bahwa dompet digital adalah ya e-wallet ya, kayak e-wallet, ada seperti Dana, OVO, GoPay, dan lainnya gitu ya. Termasuk selanjutnya ada transaksi jual beli melalui loka pasar. Tentunya melalui jual beli ini kita bisa membeli dan menjual ya, seperti ada Tokopedia, Shopee, kemudian warung Bukalapak, dan Fitra Tokopedia dan lainnya gitu ya. Kemudian bertransaksi digital dengan aman. Dan ini seperti yang tadi di-sharekan sama Tenisa gitu ya, bagaimana kita untuk bertransaksi dengan aman. Gitu. Nah, ini topik pembahasan kita yaitu pemanfaatan suatu aplikasi Canva adalah untuk produksi konten terhadap UMKM. Nah, perkembangan teknologi yang disruptif ini tentunya pelaku usaha itu harus bisa beradaptasi ya, di mana lingkungannya berbeda. Lingkungan sekarang dengan lingkungan yang 15 tahun sebelumnya itu berbeda. Dan tentunya ini jadi tantangan bagi para pelaku usaha untuk melihat ataupun menyikapi perkembangan dari teknologi ini. Nah, apa yang harus kita pelaku usaha lakukan ya? Tentunya dengan cara pelaku usaha dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengenalkan ataupun mempromosikan suatu produknya dengan menarik ke khalayak melalui konten. Nah, tentunya konten di sini menjadi peran penting kalau kita menjadi manusia yang memang kesehariannya dekat dengan digital gitu. Mungkin kalau kita lihat ada 2 gambar di sini, mungkin teman-teman tahu yang gambar yang atas ini adalah pedagang ya, memang pedagang bisa dikatakan kita pedagang konvensional gitu ya. Pedagang konvensional yang memang kontennya itu bukan bentuk konten kita mengedarkan ke sosial media ataupun membagikan lewat WA, namun kontennya adalah secara lisan. Bagaimana pedagang itu memberikan iklan ataupun memberikan ajakan kepada pembeli tentang produknya. Namun berbeda dengan di gambar yang di bawah. Ini kita umpamakan adalah suatu pedagang yang memang sepeka dengan peran teknologi dalam melakukan usahanya, yaitu dengan cara menyebarkan konten-konten melalui beberapa media sosial ataupun platform lainnya yang memang bisa mendukung usahanya gitu ya. Selanjutnya, nah sebenarnya yang kita soroti di sini adalah saya berangkat dari pengalaman gitu ya. Saya pernah ke suatu wilayah yang saya di Karawang ya. Di Karawang di pesisir pantai, masyarakat di sana itu punya suatu produk. Namun secara prosesnya, cara pembuatan dari awal sampai akhir itu beliau sangat mumpuni. Namun untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada khalayak ramai ataupun kepada orang-orang di luar Karawang itu terbatas karena memang tidak ada kecakapan dalam pemanfaatan aplikasi ya, itu membagikan produknya kepada khalayak ramai itu masih kurang. Nah, inilah masalah pelaku dalam UMKM itu minimnya kecakapan pemanfaatan aplikasi yang menunjang bagi pelaku usaha dalam berkonten. Nah, ini menjadi peran penting bahwa Canva di sini saya ambil karena memang keseharian menggunakan Canva dan memang dikatakan sangat sederhana dalam pengoperasiannya, dan tentunya ini bisa dilakukan kepada UMKM ya tentunya dengan adanya pelatihan dan memberitahu bagaimana sih membuat konten ya. Kemudian kalau kita bisa katakan bahwa konten adalah identitas bagi pelaku usaha secara media sekarang ya gitu ya.
Karena memang kalau tidak ada konten yang bersebaran di media sosial, itu pelaku usaha itu nggak terlihat. Karena dia tertinggal dengan perkembangan zaman. Nah, tentunya ini menjadi kontennya adalah identitas bagi pelaku usaha. Nah, bagaimana biar dapat ataupun membuat konten yang baik itu gimana gitu. Nah, di sini ada prinsip dalam membuat konten ya yang kita bisa singkat AIDA. AIDA yang terrangkum adalah attraction, interest, desire, dan action. Bahwa attraction di sini tentunya hal yang bisa menarik pembeli untuk mencari tahu apa sih ini produk ini. Ya tentunya biasanya terdiri dari gambar, foto, kombinasi warna ataupun tipografi. Yang selanjutnya itu adalah interest. Di sini ada interest di sini tentunya hal yang memberikan ketertarikan pelanggan untuk mengetahui lebih lanjut ataupun lebih detail mengenai produk yang pelaku usaha itu tawarkan. Ya tentunya dengan adanya caption bisa dilihat bahwa di sini bisa berupa copywriting ataupun narasi yang mengandung tagline, quote, lifeline, pernyataan misi ataupun cerita gitu. Yang selanjutnya itu desire, di mana desire ini adalah suatu lanjutan dari interest di sini. Jika teman-teman ataupun pembeli udah ingin membeli nih, udah tertarik nih. Nah, desire di sini adalah suatu hal untuk yang tadinya tertarik jadi ingin gitu, ingin membeli ataupun ingin memesan ataupun dan lainnya. Biasanya ini tadi dari insentif, bujukan atau ajakan gitu. Selanjutnya ada action, dan tentunya action di sini adalah biasanya terdiri dari tindakan yang memang pembeli itu akan melakukan suatu hal, bisa membeli langsung chat gitu, langsung masukkan keranjang gitu ya, bisa. Dan biasanya terdiri dari link, kemudian daftar, pesan, nomor telepon, alamat, venue, tagar, tanggal, harga, dan info lainnya. Ini menjadi prinsip yang memang harus ditekankan dalam membuat konten yang memang bisa dikatakan sederhana, namun ini berdampak bagi para pelaku UMKM memang keterbatasan dalam percakapan digital gitu ya, untuk menyebarkan produknya gitu ya. Nah, di sini saya tampilkan ini sangat sederhana sekali gitu ya. Di sini adalah aplikasi Canva itu berandanya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, dan nanti di situ banyak template-template yang memang disediakan dari aplikasi ini, dan operasinya sangat mudah. Teman-teman bisa pilih yang mana gitu, terus pakai template yang mana. Kemudian nanti kalau udah masuk template yang mana, di sini ada banyak, ada yang tentang presentasi, media sosial, video, produk cetak, pemesanan, kantor, dan lainnya. Di sini sudah disertakan template-nya. Nah, setelah memilih template, teman-teman bisa langsung ke lembar kerja Canva di sini. Nah, teman-teman di sini bisa memilih template-nya lagi kalau memang nggak sesuai gitu. Ada elemen yang memang bisa teman-teman gunakan untuk mendukung desain teman-teman gitu. Di sini ada unggahan yang memang diambil dari komputer, kemudian teks, ada latar belakang, bagan, dan logo. Nah, ini suatu lembar kerja yang memang bisa dikatakan sangat interface friendly banget gitu ya. Nah, dan tidak kalah canggihnya dan tidak kalah menutup kolaborasi, bahwa Canva itu membuka kolaborasi. Di sini ada kayak kolom untuk berbagi ataupun kolaborasi. Jika teman-teman ingin berpadu desain ataupun ingin membuat desain sama-sama, itu bisa dengan cara yaitu memasukkan akun yang sudah terdaftar. Setelah itu produk konten pun jadi ya, produk konten. Selanjutnya, nah ini ada suatu bentuk dari implementasi prinsip AIDA. AIDA di sini tadi attraction itu bisa dari pamflet yang dibuat, kemudian I itu interaction itu dari copywriting-nya, narasinya, terus the share itu adalah suatu ajakan buruan pesan dan nikmati hasil produk UMKM masyarakat pesisir Karawang. Dan A-nya ini adalah action. Nah, ini biasanya ada tagarnya dan lainnya. Ini suatu prinsip yang memang kita bisa berikan pada pelaku UMKM untuk membuat suatu konten. Kesimpulannya bahwa kecakapan dalam menggunakan aplikasi berperan penting bagi pelaku usaha
produksi konten produk. Pemanfaatan aplikasi Canva memberikan sederhana teknis dalam pelaku usaha dalam mengenalkan produknya melalui desain. Penerapan prinsip AIDA dalam berkonten memberikan alternatif dalam pembuatan konten produk pelaku usaha. Dan selanjutnya kecakapan digital memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana seseorang menggunakan, mengetahui, dan menghasilkan suatu hal yang dia inginkan. Nah, itu mungkin cukup sekian. Dan teman-teman juga bisa lihat modul kecakapan digital yang bisa diakses di literasidigital.co.id. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam berkata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Hari. Materinya menarik juga gitu ya, tentang pemanfaatan aplikasi Canva sebagai konten produk UMKM. Karena emang tadi ya seperti yang udah dijelaskan oleh Kak Hari juga, saat ini pengguna internet di Indonesia ini semakin meningkat gitu, tetapi ternyata nggak sesuai ini dengan kemampuan dalam mengoperasikan setiap aplikasi-aplikasi yang ada saat ini gitu ya, tentunya khususnya di dunia apa ya namanya, di aplikasi penjualan gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa pandemi kemarin gitu ya yang membuat kita semuanya berubah menjadi digital gitu, dan seperti yang kita tahu para penjual pun banyak yang mengalami penurunan omset gitu. Nah, kalau misal kita nggak bisa ngikutin perkembangan digital pada saat hari ini gitu ya, sampai pada dengan hari ini, ya maka kita akan tertinggal gitu. Makanya kita harus paham nih, oh dengan menjual secara konvensional tadi gitu ya, hal apa nih gitu yang bisa kita lakukan gitu kan, dengan ruang lingkup kita yang semakin sempit ini gitu ya, karena keterbatasan pandemi gitu kan ya, karena ada apa sih namanya, pembatasan gerak kita lah ya gitu ya. Nah, yaitu gitu dengan meningkatkan konten-konten produk kita gitu, karena yang tadi udah dijelaskan juga oleh Kak Hari bahwa konten adalah identitas bagi pelaku usaha seperti itu. Oke, makasih ya Kak Hari. Kita lanjut dulu nih ke materi kita yang ketiga. Ada Kak Sekar Arum yang akan membahas mengenai keamanan digital. Oke, gimana nih kabarnya Kak Arum? Alhamdulillah, baik. Oke, alhamdulillah ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja ya. Diserahkan kepada Kak Arum. Oke, saya izin share screen ya, Teh. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Teh Resti atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sekar Arum Nurusni, dan tema yang akan saya bawa yaitu apakah anak-anak sudah aman dalam bermedia? Yang ini merupakan salah satu sub dari aman bermedia digital. Sebelumnya, saya Sekar Arum Nurusni, saya merupakan staf di sebuah TK. Saya juga merupakan anggota dari Relawan TIK Karawang, dan ini ada kontak yang bisa dihubungi di nomor WhatsApp 0812824567, dan ini email saya serta IG saya di Sekarum 45. Dengan berkembangnya teknologi informasi di dunia yang terus berkembang secara masif, pengguna internet Indonesia mencapai 202 juta pengguna itu menurut Hootsuite 2022. Yang mana perubahan gaya hidup menjadi serba digital menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan berbagai aktivitas. Masyarakat semakin nyaman dan percaya dalam melakukan aktivitas keuangan digital yang sebenarnya selama ini dianggap sangat memiliki resiko yang tinggi. Tapi di sisi lain, tingginya aktivitas digital juga membuka potensi yang cukup buruk seperti penipuan dan juga pencurian akun.
Maka dari itu diperlukan pemahaman masyarakat terkait keamanan digital. Keamanan digital itu sendiri merupakan sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat dilakukan secara aman. Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Kompetensi yang harus dimiliki dalam keamanan digital, yang pertama kita harus mengetahui bagaimana cara mengamankan perangkat digital kita, bagaimana mengamankan identitas digital, tentang mewaspadai penipuan secara digital. Kita juga harus memahami tentang rekam jejak digital, serta memahami tentang keamanan digital bagi anak. Keselamatan anak dalam bermedia digital. Seperti yang kita ketahui, ketertarikan anak-anak terhadap media digital memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan di lapangan sendiri, anak-anak lebih cenderung suka menghabiskan waktu dengan gadget mereka dibandingkan dengan melakukan aktivitas fisik. Karena digital memiliki daya tarik tersendiri dengan kesenangan di dalamnya. Dengan adanya penggunaan pembatasan usia, nampaknya pembatasan tersebut tidak berlaku atau tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan itu sendiri. Nah, di sini ada aspek-aspek keselamatan digital, itu ada 7 aspek. Yang pertama ada bullying, lalu ada perdagangan anak, penipuan, pelecehan seksual dan pornografi, kekerasan, kecanduan, dan juga pencurian data. Kita akan bahas kasusnya satu-satu. Yang pertama ini tentang bullying. Bullying itu kan merupakan perundungan menjatuhkan satu pihak yang dianggap lemah yang dilakukan oleh pihak yang dianggap kuat. Mungkin garis besarnya seperti itu. Menurut femina.co.id, media perantara bullying yang paling besar yaitu di media sosial. Secara keseluruhan total itu ada 74%, 51%-nya smartphone, ada melalui media chat 29%, dan lain-lain. Dan jenis-jenis hinaan yang dilakukan itu ada penyebaran rumor yang tak sedap, foto dan video yang mengundang rasa malu, pelecehan seksual dengan bahasa yang tidak senonoh, menggunakan ras, agama sebagai bahan bercandaan, yang terakhir penghinaan isu orientasi seksual. Tadi dikasih tahu bahwa sosial media itu merupakan media terbesar dalam perantara bullying. Nah, menurut kompas.com, mereka bilang bahwa Instagram itu adalah platform paling nggak aman dan Twitter adalah platform paling aman, karena berdasarkan catatannya, Instagram itu terdapat 42% kasus, Facebook 37%, Snapchat 31%, WhatsApp 12%, YouTube 10%, dan yang paling kecil angka cyberbullying itu ada di Twitter, yaitu sebesar 9%. Terus ada faktor-faktor yang membelakangi terjadinya bullying itu sendiri. Yang pertama, penampilan yang banyak dikomentari oleh netizen, itu sebesar 61%. Yang kedua, yang memicu mereka untuk melakukan bullying itu ada pencapaian akademik atau kecerdasan. Lalu ras sebesar 17%, seksualitas sebesar 15%, finansial status sebesar 15%, agama 11%, dan sisanya itu 20%-nya lain-lain. Selanjutnya ada eksploitasi anak. Menurut ECAP Indonesia pada tahun 2016, dari bulan September sampai November 2016, selama 3 bulan tercatat korban SK itu 335 korban dari 24 kasus, di mana 55%-nya itu perempuan dan 45%-nya laki-laki. Dan tren kasus yang tertingginya itu yang pertama 46% merupakan perdagangan anak untuk tujuan seksual, dan yang kedua 29% merupakan prostitusi anak secara online. Dan di sini juga ada kasus
SK pada kuartal awal 2019, yaitu pemantauan media dari Januari sampai Maret. Ini juga didapat dari EKAP Indonesia tahun 2019, di mana terdapat 37 kasus SK ditemukan selama Januari hingga Maret 2019. Sama 3 bulan juga, tapi kasusnya terus meningkat berarti ya dari 2016 sampai 2019. Dalam 3 bulan itu terdapat 37 kasus, di mana 60% kasus SK ditemukan terjadi secara offline. Prostitusi anak menjadi jenis kasus yang paling sering terjadi, yaitu sebanyak 49%. Lampung, Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali adalah 5 besar provinsi terjadinya isu SK. Pelaku didominasi oleh orang dewasa, yaitu pada 24 kasus atau setara dengan 65% dari total kasus yang ditemukan. Anak-anak perempuan masih mendominasi jumlah korban, yaitu sebanyak 97% dari total kasus. Salah satu isu yang hangat menjadi perbincangan ialah Kampung Cinta, sebuah desa kecil yang ada di Subang yang melumrahkan kegiatan prostitusi anak karena faktor ekonomi yang cukup rendah. Selanjutnya ada pencurian data. Di sini saya ambil tentang modus social engineering dan juga pencurian data di e-commerce yang lagi marak terjadi akhir-akhir ini. Kalau untuk social engineering, biasanya pelaku itu menelpon dan mengaku sebagai customer service atau staf dari pihak bank, kartu kredit, asuransi, dan instansi bidang keuangan lainnya. Dan mereka akan meminta data pribadi kita, password, akses ke jaringan, konfigurasi sistem, dan lain-lain. Sedangkan pihak bank itu biasanya tidak akan meminta hal tersebut. Menciptakan situasi palsu agar target menjadi bagian dari situasi tersebut. Atau ada cara lain, yaitu menukarkan SIM card pelaku dengan nomor target. Atau yang terakhir, melakukan email berisi attachment yang disisipi worm atau Trojan horse. Bagaimana cara kita menghindari kejahatan social engineering? Yang pertama, simpan data yang baik, username, password, mobile banking, data, nomor rekening, dan lain-lain. Lalu, jika kita kehilangan handphone dan SIM card, segera hubungi layanan kontak center operator, telepon, dan juga bank. Dan dari segi password, gunakan password yang lebih baik, kombinasi angka, huruf, dan juga simbol. Jangan memberikan data apapun kepada orang atau oknum yang mengaku dari pihak bank dan operator. Lalu di sini ada pencurian data di e-commerce. Di Tokopedia sebesar 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant itu dicuri. Di Bineka ada kurang lebih 1,2 juta. Di Bukalapak ada 13 juta data dicuri. Dan pola peretasannya itu karena kemarin sedang masa pandemi corona, mereka banyak menggunakan kata-kata corona. Misalnya mereka mengirimkan email dengan dalih itu merupakan link tentang bantuan COVID dan lain-lain. Lalu ada juga yang mereka menyuruh untuk menginstal aplikasi yang nantinya pelaku akan mengunci smartphone orang tersebut untuk mengambil data-datanya. Lalu yang terakhir, memancing pengguna untuk ke website yang menggunakan kata corona dan juga COVID dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada pelecehan seksual dan pornografi. Pornografi itu sendiri merupakan segala konten yang kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan, baik berupa gambar, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pertunjukan di muka umum. Itu merupakan pornografi. Dan menurut indonesiabaik.id, 90% anak terpapar pornografi internet pada usia 11 tahun. Itu jauh dari usia seharusnya. Dan 299.000 Internet Protokol Indonesia memuat konten pornografi anak melalui media sosial. Dan ada 1.022 anak menjadi korban pornografi online sepanjang 2011 sampai 2014. Juga terdapat 25.000 aktivitas pornografi anak di internet setiap harinya. Di sini ada cara-cara predator anak menggait mangsa menurut liputan 6 dari berbagai kasus. Yang pertama, mereka itu biasanya bisa beroperasi sendiri ataupun berkomplotan. Yang kedua, mereka mengincar si target, mencari titik lemahnya,
lalu mereka mengontak target melalui media sosial, melakukan pendekatan, sehingga setelah mereka dekat, mereka merasa sudah nyaman, nanti saat korban lengah, pelaku akan melaksanakan aksinya seperti itu. Nah, yuk kita sama-sama ingatkan adik-adik kita, anak-anak ibu dan bapak, untuk tidak dengan mudah menyebarkan foto pribadi mereka di media sosial kepada siapapun. Khawatirnya foto-foto yang tersebar dapat menjadi media untuk memeras si korban. Dan juga berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Itu sih yang harus diingatkan. Lalu di sini ada kasus kekerasan digital yang dilakukan oleh anak-anak, di mana anak ini terinspirasi dari film horor Chucky, dan dia juga menunjukkan sikap-sikap yang seperti suka menggambar konten-konten kekerasan dan lain-lain. Seorang anak ini merupakan anak perempuan yang membunuh anak usia 5 tahun, entah harus sedih atau prihatin, tapi ini yang terjadi seperti itu. Yang maka dari itu menurut Dr. Andri SPKJ FAPM, bakat dan sebab psikopat yang harus kita perhatikan yaitu ketika anak-anak bersikap kasar, suka menyakiti binatang, tidak senang bersosialisasi, dan juga sering berperilaku sinis atau abusif. Nah, biasanya sebabnya itu karena kurangnya mendapat perhatian dari orang tua dan support system dalam keseharian. Maka kita sebagai orang dewasa harus lebih memperhatikan adik-adik kita agar tidak merasa sendiri seperti itu. Dan di sini ada kecanduan, tipe-tipe kecanduan pada anak ini yang saya dapatkan dari detik.com dan juga modul kita. Ada kecanduan dalam bermain games, kecanduan dalam bermedia sosial, kecanduan berbelanja online, kecanduan judi online, yang lagi banyak juga nih sekarang. Lalu yang terakhir, kecanduan dalam cybersex. Bentuk-bentuk pengawasan penggunaan perangkat digital pada anak. Yang pertama itu, orang tua harus mengerti media sosial dan situs apa saja yang digunakan oleh anak. Yang kedua, kita harus menerapkan jadwal penggunaan digital saat berada di rumah. Yang ketiga, memonitor aktivitas dunia maya anak dan mengunci situs-situs yang tidak layak untuk anak dengan web filtering. Yang keempat, gunakan perangkat digital bersama saat dipinjamkan kepada anak. Yang kelima, dampingi anak saat bermain media digital. Dan yang keenam, orang tua harus tahu aplikasi atau program yang edukasi dan berdampak positif pada anak agar sesuai dengan usianya. Selanjutnya ada tips meningkatkan kemampuan mengakses media digital. Yang pertama, kemampuan memilih media sosial agar sesuai dengan umur dan juga fungsinya. Lalu kemampuan menyaring informasi, selanjutnya kemampuan mengatur waktu, dan yang terakhir upayakan untuk mengganti password secara berkala agar tidak terjadi kebocoran data. Lalu di sini ada saran aman dalam bermedia digital pada anak. Yang pertama, batasi informasi pribadi. Ingatkan anak-anak, adik-adik kita agar tidak gegabah saat memberikan informasi yang sifatnya pribadi ketika berinteraksi di media digital. Lalu, batasi penggunaan gawai, berikan batasan-batasan waktu kapan mereka bisa bermain media, kapan mereka harus melakukan aktivitas mereka. Lalu, kenali ancaman keselamatan. Tunjukkan kepada mereka kasus-kasus tentang ancaman-ancaman di media agar mereka mengetahui apabila mereka berada di situasi itu, mereka akan menghindari situasi tersebut. Lalu yang terakhir, saring sebelum sharing. Pikirkan dengan baik sebelum berbagi pesan, karena pesan yang sudah disebar itu akan sangat sulit untuk dihapus. Yang terakhir, kesimpulannya, peran orang tua dalam mengawasi kegiatan anak di media digital itu sangat penting. Pengawasan dan pengarahan harus dilakukan guna mencegah terjadinya kejahatan di media digital terhadap anak. Media digital dapat menjadi saran pengembang diri anak dan juga dapat menjadi ancaman. Keselamatan dan keamanan anak dalam bermedia digital merupakan tanggung jawab kita bersama. Sekian dari saya. Apabila ingin mengetahui lebih dalam tentang aman bermedia digital, dapat
diunduh di literasidigital.id. Dan juga jangan lupa follow IG-nya si Berkreasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik sekali ya materinya. Jadi emang yang kita tahu ya bahwa di balik dari kebermanfaatan teknologi yang ada saat ini gitu ya, ternyata ada hal-hal negatif lainnya gitu ya. Seperti khususnya gitu kepada anak-anak gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa udah nggak sedikit gitu ya bahwa anak-anak yang 1 tahun pun mereka udah pandai gitu ya dalam mengoperasikan HP gitu ya, mereka udah bisa gitu buka ini itu. Jadi itu pun jadi celah gitu ya untuk terjadinya pencurian data, bullying, kekerasan, pelecehan seksual, kekerasan digital, kecanduan lainnya gitu ya. Dan itu juga menjadi harus lebih menjadi perhatian gitu ya khususnya bagi orang tua. Seperti itu ya Kak Arum ya. Oke, langsung aja ya kita ke sesi Q&A mungkin ya. Oke, di sini mungkin ada yang mau bertanya dari para partisipan yang ada. Boleh? Tes, tes, tes. 1, 2, 3, tes. Dengeran suaranya? Oke, kedengeran Kak Akmal ya. Kak Akmal mau bertanya? Oke, mau nanya cara apa ya? Cara kan kita kan jadi kalau sebagai orang dewasa yang seumuran sama kita kan tahu gitu ya aplikasi apa yang bisa digunakan atau aplikasi yang kini digunakan sama anak kecil. Nah, saya mau bertanya gimana edukasinya, sosialisasinya terhadap orang tua yang buta teknologi gitu. Nah, gitu. Gimana tuh supaya orang tua yang buta teknologi ini bisa tahu aplikasi mana yang diperbolehkan sama yang tidak. Gitu, Kak Resti. Oke, berarti pertanyaannya untuk Kak Arun ya? Atau apa gitu. Oke, thank you Kak. Boleh Kak Arun mungkin dijawab untuk pertanyaan. Oke, saya izin menjawab ya. Untuk orang tua yang buta teknologi ya, sebenarnya untuk anak-anak di bawah umur lebih baiknya menggunakan HP yang sama dengan orang tua ya. Tapi mungkin ada juga orang tua yang HP-nya itu digunakan untuk bekerja, jadi agak sulit untuk berbagi waktu dengan anaknya. Apalagi sekarang kan anak-anak juga banyak yang sekolah online ya. Jadi untuk solusinya yang tadi sih ada memberlakukan yang web filtering itu, atau juga ada beberapa aplikasi untuk pengawasan anak, untuk mengawasi HP anak apa saja yang dibuka, apa saja HP yang situs yang nggak boleh dibuka, dan juga bisa juga diatur waktunya kapan mereka boleh bermain HP, kapan enggak, dan itu bisa dipelajari banyak banget di Google. Bisa dicari tahu juga aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa membantu kita untuk mengawasi anak-anak tersebut. Itu sih kurang lebih, Teh. Oke, begitu ya Kak Akmal jawabannya. Semoga menjawab. Oke, gimana Kak Akmal? Enggak, jadi si orang tuanya masih buta teknologi gitu. Dia ini kalau misalkan di desa ya teh naon ya teh YouTube teh dicek kayak kos kieu naon ya teh tah kitu kumaha tah supaya gitu ngerti gitu si orang tuana gitu. Kan orang luarna orang kampung-kampung gitu kan bisa desa gitu. Mangga coba. Mungkin Soalnya itu justru ya. Hah? Ya gimana? Gitu. Jadi saya nanya yang ini yang orang yang buta teknologi. Mungkin kalau misalkan saran saya ya RTIK itu turun ke desa-desa yang belum
masih ada orang tua yang masih buta teknologi gitu, supaya masyarakat kita melek teknologi gitu. Gitu. Kalau saran saya, RTK itu harus sosialisasi turun ke masyarakat untuk mengenalkan gimana caranya itu buka YouTube atau mengawasi anak-anaknya gitu, supaya orang tua yang di kampung pun melek sama teknologi gitu. Saran saya mah gitu. Ya, kasih Kang Akmal sarannya. Mungkin iya ya benar. Tapi mungkin bukan cuma tugas etik aja ya, Kang. Mungkin bisa dibantu sama mahasiswa-mahasiswa yang kayak KKN kayak gitu-gitu ke desa-desa, pengabdian dan sebagainya. Mungkin bisa diedukasi tentang orang tua di desa yang belum mengerti tentang teknologi untuk lebih memahami agar anak-anak mereka lebih bisa terawasi gitu ya, Kang ya? Benar. Jadi selain RTK juga kan anak-anak dari KKN juga kan emang bener sih bersosialisasi. Cuman gini, sekarang tuh KKN itu ada program kerjanya, kayak kita kan online gitu. Online dan kita nggak boleh bersentuhan ke sono, walaupun harus izin dulu ya dari dosen atau dosen pendampingnya gitu. Itu. Nah, paling kelemahannya di situ aja sih. Sekarang tuh udah online dan langsung ke sono dapat berapa dan berapa kali gitu. Oke, sip, makasih. Oke, thank you ya Kak Akmal. Ya, Semoga makasih menjawab Kang Akmal. pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lagi nih di chat dari Kak Dina. Mengapa Twitter termasuk sosmed yang paling aman? Oke, ada yang mau menjawab mungkin dari ketiga narasumber kita? Boleh. Gimana, Teh? Oh, Kak Arum ya. Jadi katanya, kenapa nih Twitter termasuk sosmed yang paling aman? Iya, izin jawab ya. Itu dari kasus-kasus yang jadi pihak detik.com itu udah melakukan survei tentang kasus-kasus cyberbullying. Nah, dari survei yang didapatkan itu memang Twitter itu persentasenya paling kecil, yaitu sebesar 9%. Dan kenapa Instagram jadi yang paling nggak aman? Di Instagram itu angka pembuliannya itu sampai 42%. Karena dari angka kasus yang ada sih, detik.com menyimpulkan bahwa Twitter itu jadi platform yang paling aman dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Apalagi Instagram itu angka pembuliannya itu tinggi banget gitu. Oke, mungkin itu ya Kak Gina untuk jawabannya. Semoga menjawab. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Silakan mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oke, ada mungkin yang mau bertanya lagi, boleh langsung open mic aja atau oke, silahkan Bu Nina ya. Oke, boleh Bu. Baik, terima kasih waktunya luar biasa nih teman-teman. Saya izin bertanya tentang kecakapan digital terkait penggunaan Canva tadi ya, menarik sekali. Nah, banyak ibu-ibu seperti saya nih yang memang coba-coba pakai Canva. Barangkali ada saran dari Kak Hari nih atau masukan. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Ketika kita membuat satu konten di Canva, seperti misalnya flyer atau saya pernah coba tuh bikin ucapan untuk teman ya, ucapan gitu. Lalu itu dari sisi keamanannya kira-kira ada info enggak ya seperti apa? Nah, gitu karena saya pernah buka-buka dan coba cross check kalau saya agak-agak parno nih. Nanti buat satu apa ya, satu karya. Nah, si karyanya itu tersimpan apakah bisa terlihat oleh orang banyak ataukah hanya di
bisa diakses hanya oleh orang tertentu saja. Kalau misalnya kita save di draft ataupun ya maksudnya sisa di perangkat kita, sisanya di Canva sendiri bagaimana barangkali ada info ya. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Bu Nina. Pertanyaannya mungkin langsung aja dijawab oleh Kak Ari. Ya, terima kasih pertanyaan Bu Nina gitu. Ini menarik juga sih, menarik dan perlu kita kulik gitu ya mengenai seberapa amankah Canva gitu dalam kita gunakan ya kalau berbagi ataupun desain kita dilihat orang lain ataupun bagaimana gitu ya. Nah, tentunya kita kembali ke Canva sendiri ya, bahwa di sini kalau Canva di situ kan ada yang Canva tidak premium ataupun tidak terregistrasi secara pro ataupun Canva Pro yang edu ataupun yang lifetime gitu ya. Nah, di sini kalau memang kita tidak tergabung dengan yang lain, misalnya kita pakai Canva yang memang akun kita sendiri, tentunya untuk mengenai desain, keamanan desain itu tidak akan terlihat orang lain karena memang di situ ada fitur kalau kita ingin melihatkan ataupun orang lain bisa melihat desain kita bisa bagikan, bisa baik dari akunnya ataupun bisa dari link dari Canva kita, desain Canva kita. Nah, beda lagi ceritanya kalau kita bergabung dalam kelas gitu ya, kelas biasanya kan sekarang tuh banyak ya Canva Pro yang memang kita bayar terlebih dahulu, kemudian nanti dikirim link, kemudian kita join di grup gitu kan. Nah, itu juga banyak fenomena-fenomena seperti itu yang memang kita diwajibkan untuk join ke grup mereka gitu. Dalam artinya kita suruh masuk kelas gitu, suruh masuk kelas yang punya kelas itu adalah misalnya guru ataupun dosen gitu ya. Nah, kita masuk kelas di situ. Kita buat desain di kelas, kemudian kita membuat apapun itu di kelas desainnya. Nah, apakah itu aman dalam segi plagiat nanti desain kita diambil atau tidak? Secara logikanya ataupun secara teknisnya di situ Canva itu memiliki ranah privasi gitu ya. Kalau kita tidak membagikan desain kita, tentunya anggota lain pun tidak melihat gitu. Karena memang hanya teknologi pun pasti memiliki privasi gitu, memiliki privasi. Kalau kita tidak membagikan desain Canva kita ke misalnya ke guru kita ataupun ke teman kita di grup itu, tentunya itu desain kita aman. Tapi kalau kita membagikan secara akun, by akun ataupun by link ataupun langsung dibagikan ke anggota kelas, ya tentunya itu secara persetujuan kita menyetujui bahwa desain kita disebarkan oleh kita gitu, karena memang kita memiliki kemauan untuk menyebarkan. Tapi untuk segi privasi tentunya balik bahwa Canva memiliki privasi tertentu. Kalau memang pemiliknya tidak membagikan, tentunya desain pun tidak terlihat. Dan ini satu fenomena memang saya juga menggunakan Canva seperti itu yang memang Canva Pro, kemudian kita masuk ke kelas, ya kalau kita buat desain kita nggak terlihat sama orang lain gitu. Tapi kalau kita membagikan desain kita kepada anggota kelas kita, itu akan terlihat di berandanya grup, berandanya kelas itu akan terlihat, oh ada desain yang dibagikan dari sini, ada desain dibagikan dari sini. Nah, itu menjadi history ataupun terlihat, oh ada yang membagikan desain. Tapi kalau kita nggak membagikan, secara sistemnya, secara fiturnya tidak terlihat oleh anggota lain kalau kita tidak membagikan. Mungkin seperti itu Teh Hina. Kita mungkin nanti kalau belum puas kita cari bareng-bareng gitu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Ari. Ya, terima kasih Kak Hari ya jawabannya. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya dari saya untuk Kak Aca ya. Ada pertanyaan ini dari saya. Misal nih, kita kan dirugikan nih sebagai pembeli dalam bertransaksi online. Kan tadi ya ada ya caranya. Yang pertama itu ajukan pembelian.
Yang kedua itu hubungi CS platformnya, dan yang ketiga laporkan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, sebenarnya prosedurnya tuh seperti apa sih untuk melaporkan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini gitu, karena mungkin masih ada yang awam ya soal lembaga ini gitu. Mungkin boleh dijelaskan, Kak. Baik, jadi tadi kan ada yayasan, lembaga, apa tadi kepanjangannya, Yayasan Lembaga Konsumen Konsumen Indonesia. Indonesia. Mungkin ini sih kayak ini tuh yayasan apa sih gitu, dan prosedurnya sebenarnya ribet gak sih gitu soal melaporkan hal-hal yang memang misal kita dirugikan gitu sebagai pembeli kayak gitu. Nah, untuk beberapa e-commerce yang tidak diwadahi oleh fitur pengajuan pengembalian barang, itu biasanya di luar dari e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya di luar itu, contohnya kayak misalnya gramedia.com yang pernah aku coba belanja, atau Mizan Fantasi, atau toko-toko lainnya yang tidak ada di startup kayak Shopee, Tokopedia, itu nggak terpengembangan. Jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa, aku harus chat ke CS-nya. Tapi kalau misalnya e-commerce ini tidak terwadahi oleh keduanya, pengajuan chat atau CS, kita bisa melakukan pengaduan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ini gimana cara melakukan pengaduannya? Kita bisa langsung ke websitenya di pusat pelayanan.ylki.or.id. Nanti di sini ada, sebentar saya coba share screen. Ini sama kayak pengaduan anonim. Enggak anonim juga sih, karena harus masuk email juga. Sebentar. Nah, di sini ke pelayanan ylki.or.id. Ini kalau yang dari yang viral sekarang itu kasus yang kurir digebukin sama pembeli, padahal bukan salah kurirnya. Nah, ini banyak yang lapor ke yayasan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, dari sini kita bisa buka tiket baru, masukin email kata Sandi, lalu nanti di sini masukin pengaduannya apa, kenapa. Nanti di situ kita bakal dapat tiket. Nah, tiketnya ini jadi kayak nomor antrian buat dibaca sama admin dari YLKI. Nanti prosesnya kayak gimana, diinfokan ke alamat email. Susah atau enggak susah, karena cuman kayak ngisi form aja gitu teh. Oke. Oh, oke. Ini mungkin bisa diingat-ingat. Kalau searching di Google juga nanti muncul untuk link pengaduannya. Oke, jadi teman-teman nih barangkali ada yang memang dirugikan gitu ya sebagai pembeli, kita bisa kalau misalkan memang nggak bisa mengajukan pembelian ataupun misal nggak ada respon dari CS platformnya, kita bisa langsung aja nih ke websitenya ya, pelayanan.ylki.or.id, dan ternyata nggak susah guys gitu. Itu mungkin ya. Oke, karena kita udah di penghujung acara ya, waktunya udah menunjukkan pukul hampir jam 9. Mungkin kita akhiri ya untuk sesi kita pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa ya,
menarik banget dan banyak banget insight nih yang kita dapetin di malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada partisipan yang udah datang nih, yang udah mau join dan perhatiannya ya sampai akhir acara, mungkin kayak gitu ya. Sebelumnya mohon maaf mungkinnya dari saya atas segala kesalahan kata maupun perbuatan. Mungkin langsung saja saya tutup untuk pertemuan malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mau foto bersama nggak? Bersama. Oh iya, boleh kalau mau foto dulu. Ayo. Lupa. Ayo foto dulu ya. Sebelum. Pak, saya di kamar mandi, Pak. Oke, yang bisa on cam mungkin ya kita on cam dulu boleh. Foto bareng dulu nih sebelum Kang Esa. live, boleh. Kang Esa mana? Teh Gina. Hadir. Itu udah ada fotonya. Siap. Nah, kita tuh biar ganteng kelihatan. Teh Gina mau buka kamera juga nggak? Ini Teh Gina Kang Esa ini dari PW Jabar nih. Kang Esa dari Sumedang, Teh Gina dari Cirebon. Teh Gina malah bawa rombongan tadi. Oh itu, Teh Heni ya. Siapa yang lagi di kamar mandi? Atau siap, Mangga? Kang Hari yang mau foto. Baca aja. Yuk. Siap, saya yang ambil deh. 1, 2, 3. Sip. Cukup 1 kali. Halamannya cuma 1 halaman. Oh, Teh ini tadi kena nggak tuh? Ulang kita ulang. Kang Jaya, Kang Jaya. Sebentar. Kita ulang. 1, 2, 3. Sip. Oke. Resti, sudah ditutup? Iya, udah Pak. Oke, boleh mungkin yang mau live boleh. Mungkin makasih banyak ya buat semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ya. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Sesama wibu. Oke, saya off dulu ya. Goodbye, live dulu. Terima kasih Kang Mal. Terima kasih. Dulu.